radioterapi. Jadi tetap harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian dari hasil penelitian ini terdapat inkonsistensi dari hasil fase 3 dibandingkan dengan P53 dan BCL2. Fase 3 atau sistein aspartat spesifik protease adalah kelompok enzim protease sistein yang punya peranan penting dalam terjadinya apoptosis. Fase 3 teraktivasi setelah adanya sitokrom yang keluar melalui sitoplasma. Jadi ada aktivasi dari cascade akibat adanya membran mitokondria yang terbuka akibat dari meningkatnya BAX dan menurunnya BCL2. Cascade yang teraktivasi oleh adanya sitokrom yang keluar dari membran sitopor yang terbuka. Sitokrom tersebut akan berikatan dengan APAP1, kemudian bergabung dengan fase 9 akan membentuk menjadi apoptosom. Apoptosom ini akan mendegradasi dari fase 9 yang kemudian akan berubah menjadi fase 9 yang pada akhirnya dia akan mengaktifasi dari gen fase 3 yang merupakan eksekutor. Fase itu mempunyai dua macam, yaitu yang bekerja sebagai inisiator dan sebagai eksekutor. Yang sebagai inisiator adalah fase 8 dan 9, dan untuk yang eksekutor yaitu fase 3, fase 6, dan fase 7. Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan pada fase 3 karena sebelum terjadinya apoptosis, posisi fase 3 adalah dalam cascade dia berada di dalam hilir. Sementara pada cascade di hulu itu dilakukan pemeriksaan pada BCL2. Sehingga harapannya pada penelitian ini jalur dari apoptosis cascade bisa terakomodir. Meskipun pada kenyataannya masih membutuhkan penelitian pada gen pro-apoptosis yaitu BAX. Sehingga mengapa hasilnya menjadi seperti yang ada pada hasil penelitian ini. Mungkin begitu yang bisa saya jawab, Dokter. Dokter. Terima kasih pimpinan sidang, jawabannya sangat memuaskan sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita teruskan dengan Profesor Retno Handayani, Dokter, Master Sains, PhD. Prof. Retno, monggo. Prof. Retno. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, dan selamat untuk Bu Sario Ferdi yang telah sampai pada tahap akhir dari studinya, dan juga Prof. Tip dan co-promotor yang lain. Anak bimbingnya sudah hampir selesai, tinggal sebentar lagi, tinggal saya yang bertanya. Saya sebenarnya nggak tanya, cuma ya konfirmasi ya. Ada beberapa saran saya tuliskan saja, tapi dari sini saya hanya mau tanya yang mengenai radikal bebas ya. Di sini Anda di ringkasan, di halaman kedua dari ringkasan, Anda menuliskan peningkatan kadar oksigen dapat mencegah pembentukan ROS yang meliputi radikal bebas dan lain-lain. Itu peningkatan kadar oksigen. Betulkah pernyataan tersebut? Dan kemudian saya juga ingin melanjutkan pertanyaan, apa definisi ROS dan radikal bebas? Dan kemudian di halaman 27 Anda juga menuliskan, 27 nanti ada catatannya semua di saya, ada HO2 tanpa titik sebagai radikal,
dan H2O dengan titik di atasnya, ya, pertanda radikal barangkali ya, samakah kedua senyawa ini? Kemudian di halaman 37 juga Anda menuliskan beberapa reaksi yang tidak ada kode. Kalau reaksi itu kan ada tanda panah begitu ya. Di halaman 37 bawah itu tidak ada tandanya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu sebetulnya sudah banyak ditanyakan oleh 3 penanya sebelum saya, yaitu mengenai spirulina. Saya ingin menanyakan apa saja pemanfaatan spirulina standar saat ini, ya. Kemudian Anda ini sebetulnya membandingkan hasil Anda itu mengharapkan sama dengan kondisi awal tanpa radiasi atau dengan radiasi dengan tambahan spirulina standar. Ya. Kemudian saya juga mempertanyakan mengenai BCL2 yang hasilnya menurun, padahal Anda harusnya mengharapkan meningkat tadi ya. Dan menurun ini sudah banyak dijawab. Saya masuk ke pertanyaan berikut saja. Mengapa kok Anda memilih kesimpulan bahwa yang penambahan spirulina 600 itu yang lebih baik dari yang 900? Padahal kalau saya lihat hasilnya dari halaman 93, 96, 99, 102, ya, itu parameter yang Anda periksa itu malah mendekati yang kanol. Kanol artinya kondisi normal tanpa radiasi mestinya ya. Walaupun aquaporin dan sekresi saliva memang lebih tinggi dari kanol. Itu. Monggo silahkan dijawab. Terima kasih Prof. Prof. Retno Handayani, Dr. Magister Sains, PhD. Beliau adalah guru besar pada Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau juga sebagai anggota penguji ujian kualifikasi, ujian proposal dan kelayakan, serta ketua penguji pada ujian akhir tahap 1 ujian tertutup disertasi saya. Terima kasih Prof. atas bimbingan, masukan, saran, dan penelitian dan disertasi ini. Sejak dari awal ujian kualifikasi, Prof. Retno banyak memberikan masukan, terutama bagaimana caranya saya menulis disertasi. Terima kasih banyak Prof. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat saya, agar saya dapat juga membimbing dengan cara yang sama yang Prof. Retno berikan kepada anak didik saya nanti. Pada penulisan ini memang saya sudah banyak saya perbaiki masukan-masukan dari Prof. Retno, yang terutama pada penulisan reaksi-reaksi kimianya. Cuma memang begitu saya kirim ke pencetakan, jadi banyak penulisan yang berubah. Saya akan berusaha memperbaikinya Prof. Untuk setelah ini saya akan memperbaiki lagi. Dan terima kasih atas masukannya. Kemudian yang mengenai pernyataan peningkatan kadar oksigen dapat mencegah pembentukan ROS itu tadi bagaimana? Sebetulnya apa betul pernyataan itu? Kalau terjadinya ROS itu apa karena oksigennya turun? Justru ya salah Prof. Harusnya justru malah meningkat berlebih sehingga tidak ada keseimbangan antara pembentukan oksidan dan antioksidan. Jadi harusnya bagaimana kalimat itu? Peningkatan kadar oksigen dapat mencegah pembentukan ROS. Peningkatan kadar oksigen dapat mencegah pembentukan ROS. Atau nanti mau perlu dilihat lagi. Ya, terbalik ya. Terima kasih koreksinya Prof. Saya akan berusaha menjawab pada pertanyaan kedua. Di saran Mengenai pemanfaatan spirulina standar sampai saat ini yang pertama.
spirulina standar sampai saat ini memang karena spirulina yang saya gunakan adalah spirulina yang banyak beredar di pasaran, yang hasil dari penelitian, sudah banyak juga dilakukan penelitian dan masukan-masukan testimoni dari banyak orang bahwa spirulina ini adalah spirulina yang baik sehingga itu yang dijadikan bahan standar bagi saya. Sebetulnya penggunaan spirulina yang saya gunakan dari Jepara bukan hanya untuk membandingkan dengan spirulina yang digunakan pada standar, tapi juga karena saya mau melihat bagaimana hasilnya jika dibandingkan dengan kelompok yang normal. Bagaimana dibandingkan apabila saya memberikan spirulina 300 mg per kilogram berat badan, misalnya pada marker F2 isoprosan, kemudian dibandingkan dengan spirulina dengan kelompok yang normal, bagaimana hasilnya? Apakah pemberian spirulina 300 mg per kilogram berat badan dapat membalikan kondisi F2 isoprosan pada kondisi yang normal? Kemudian saya membandingkan, karena yang saya ambil spirulina ini adalah spirulina yang berasal dari Jepara dengan teknologi yang sederhana atau konvensional. Apakah hasilnya bagaimana dengan spirulina yang telah beredar begitu lama di pasaran? Dan ternyata hasilnya spirulina yang saya ambil dari Jepara hasilnya tidak berbeda jauh hasilnya, yang menunjukkan bahwa spirulina yang saya ambil dari pesisir pantai Indonesia juga bisa digunakan sebagai bahan yang bisa digunakan sebagai bahan suplemen atau bahan masukan pengobatan di Indonesia. Ya, maksud pertanyaan tadi, spirulina selama ini di masyarakat dimanfaatkan untuk apa saja? Suplemen itu dengan arah kemana? Misalkan pengobatan kemana gitu maksudnya tadi. Apakah Anda pernah, ya kebetulan terbaca referensinya atau gimana? Kalau dari referensi yang saya baca untuk penggunaan spirulina, memang kalau kita browsing di internet, begitu keluar spirulina yang ada kebanyakan adalah berupa produk, kemudian testimoni yang notabene memang dikeluarkan oleh produsen. Jadi masyarakat hanya mendapat masukan dari satu sisi saja. Jadi hanya dari produsen yang memang produsen tujuannya untuk menjual bahan tersebut. Demikian. Jadi dengan adanya penelitian yang saya lakukan, saya bisa memberikan masukan kepada masyarakat Indonesia yang akan menggunakan spirulina. Kemudian memang dari literatur yang banyak saya baca, bahwa spirulina ini juga banyak digunakan sebagai suplemen untuk terapi diabetes mellitus. Kalau terapi diabetes mellitus, kemudian pernah juga dilakukan penelitian pada pasien oral submucous fibrosis, kemudian pernah juga penelitian dilakukan sebagai terapi klinis pada chronic obstructive pulmonary disease. Tetapi memang sekali lagi yang sudah saya sampaikan bahwa kita perlu ada informasi yang berimbang sehingga tidak hanya dari sisi produsen saja, tetapi dari penelitian-penelitian yang seharusnya bisa lebih banyak dilakukan. Demikian, Pak. Kemudian satu yang belum terjawab, mengapa Anda lebih memilih yang spirulina 600 daripada 900? Padahal yang 900 itu hasil yang didapat lebih mendekati ke arah kanol. Kalau yang 600 lebih
mendekati ke arah ke tambah radiasi tambah standar. Dasar apakah yang menyebabkan Anda memilih yang 600? Dasar saya memilih yang 600 karena dari hasil penelitian bahwa ternyata dari hasil yang 600, dari hasil yang 900, pemberian spirulina 900 per kilogram berat badan, hasilnya sama signifikannya dengan pemberian yang diberikan spirulina 600 mg per kilogram berat badan. Kalau melihat grafiknya kan lebih mendekati ke arah K0 yang tanpa radiasi. Jadi itu kan hanya yang beda itu sekresi saliva sama aquaporinnya. Apa enggak mending menyimpulkan yang itu? Ya itu nanti untuk dipikirkan berikutnya. Karena lebih mendekati keadaan normal. Kalau yang mendekati yang kena radiasi kan masih beda dengan kondisi normalnya. Terima kasih banyak Mas Retno masukannya. Sudah, saya puas dengan jawaban Anda. Ya, terima kasih Prof. Ini dari saya. Di pertanyaan sudah banyak sekali. Saya ini di lapangannya, maksudnya di tempat praktek saya itu kan banyak pasien-pasien yang kanker buli-buli ya, untuk dilakukan radiasi. Kemudian setelah itu biasanya jaringannya bulinya menjadi kaku. Ya. Kemudian kalau ada pasien dengan kanker serviks juga radiasi, maka ureternya itu menjadi kaku dan kita perlu pasang stent supaya tidak nyempit. Ya, jadi kerusakan di proses. Nah, tadi kalau pada daerah PLR menjadikan sistemnya karena kelenjarnya rusak. Nah, ini pertanyaan saya adalah apakah mekanisme sama antara kelenjar dan dengan jaringan terjadinya kerusakan itu, terjadinya proses apa sama dari radiasi itu. Yang pertama antara kelenjar dengan itu apa sama mekanisme kerjanya itu radiasi itu sehingga bisa jaringan mekanisme sama apa tidak. Tapi pada kelenjar menjadikan proses DNA rusak tadi kan jadi selesai. Pada kulit-kulit yang lain, pada jaringan yang lain jadi kandungan kencing itu menjadi kaku, fibrotik ya. Kemudian juga pada ureter menjadi fibrotik dan subtik itu yang sama. Yang kedua kalau dimungkinkan juga nanti pasien-pasien yang kita radiasi itu dimanapun juga kita berikan spirulina juga mungkin dimungkinkan karena kan sama-sama untuk ini kan antioksidan juga yang bisa diberikan pada pasien-pasien yang diradiasi. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang radiasi ionisasi dapat memberikan efek biologis pada penelitian saya itu adalah sel asinan kelenjar sumanidulari. Dia dapat memberikan efek langsung berinteraksi dengan sel target, yaitu DNA, protein, dan lipid. Tetapi juga dapat melalui efek tak langsung, yaitu melalui hidrolisis air, karena seperti kita ketahui bahwa tubuh kita memiliki kandungan air lebih dari 80%. Jadi dengan energi radiasi yang begitu besar, dengan gelombang elektromagnetik yang panjang dan kemampuan untuk daya tembusnya yang dalam, dia dapat menyebabkan peningkatan atau terbentuknya reaktif oksigen spesies pada sel yang menjadi target. Memang kalau sebetulnya yang menjadi bukan hanya sebagai menjadi target, tetapi daerah di sekitarnya juga akan berpengaruh, seperti yang kalau pada penelitian saya yang menjadi target sebetulnya adalah kanker misalnya kanker nasofaring. Tetapi sel yang tidak menjadi target di daerah sekitar radioterapi juga dia akan mendapatkan efeknya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya serostomia. Jadi saya yakin ya, sebetulnya pemberian radiasi pada pasien-pasien yang mengalami yang Prof tadi sudah sebutkan juga mengalami efek yang sama, sehingga sebetulnya efek radiasi bukan hanya dialami atau
terkena pada sel target saja, tetapi dia sel-sel di sekitar sasaran, daerah sasaran juga mengalami atau mengenai efek sampingnya. Itu yang pertama. Jadi Kemudian aplikasi sama ya antara ini dua jaringan sama ya. Insya Allah sama. Kemudian yang kedua adalah pemberian spirulina. Kalau dari literatur yang saya baca, memang spirulina dapat berfungsi sebagai imunomodulator, kemudian sebagai anti kanker, kemudian antiviral. Itu dari literatur banyak yang saya baca, tapi tetap kita membutuhkan, terutama untuk penelitian ini, saya membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk dapat menjelaskan secara lebih gamblang dan bisa lebih reliable bahwa itu adalah benar hasil penelitian yang bisa dipercaya. Jadi bukan hanya berdasarkan dari yang kita baca saja. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi saya baca banyak. Mungkin bahasa-bahasa yang sudah ada hasil mungkin diberikan sebelumnya ya, dan jika punya bibliotek dan sebagainya. Ya, terima kasih. Saya kira ini sudah semuanya sudah dapat giliran sama. Sidang ujian kedua saya hormati, waktu ujian sudah berakhir dan kami akan menerapat untuk menentukan nilai daripada Promendus. Mohon Promendus untuk memberikan ruangan. Nanti masuk lagi pada saat pengumuman. Silakan. Ada unik. Pertanyaan Prof. Toyo tadi antara jaringan dan video itu sama, karena kalau itu sebagai proteksi terhadap jaringan keras. Mohon maaf, mohon tanya, ini di email ke siapa ya nilainya? Nama saya Novermi, Dr. DBM Plus, angkatan tahun 2016. Nilai ujian semester 1, 2, 3, dan proposal 108. IP semester 1, 2, 3, dan proposal 3,86. Nilai ujian tertutup 91,19. Nilai ujian terbuka 92,23. Publikasi Bio3. Nilai disertasi 91,54. IPK kumulatif 3,92. Masa studi 3 tahun 10 bulan. Predikat dengan ujian. Ya, terima kasih. Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengumumkan hasil judisium ya. Tadi kita rapat judisium, kita akan mengumumkan berdasarkan hasil rapat judisium dokter terbuka dan telah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promendus dalam melakukan penelitian dan ketekunan dalam mempelajari pustakaan, kemampuan Promendus dalam mencari kesimpulan yang bermanfaat. Cara Promendus mempertahankan prestasi yang menggambarkan kemampuan Promendus dalam menguasai dengan baik dan meneliti, semangat Promendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, aktivitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promendus untuk pengetahuan. Kami juga memperhatikan satu penilaian dilakukan oleh panitia ujian doktor tertutup tanggal 12 Juli 2019. Ya, Juli 2020. Bukan 12 Juli. Ya. Juli 2019 dan diketahui oleh Profesor Retno Adayani, dokter Master Sains PhD, luas peraturan dan wewenang yang ada pada prodi kedokteran dan doktor dan Selangga. Maka dan ini pimpinan sidang memutuskan
bahwa saudara Provedus diterima, dan dengan demikian saudara Dodi Sariano Ferni, Master Kesehatan, telah menyelesaikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 3 tahun 10 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat dengan ujian atau kumlot. Selamat. Pada ini diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Sariano Ferni, terdidik Master Kesehatan, adalah doktor ke-879 dari Prodi Kedokteran Bidang Doktor Kedokteran Selangga. Demikian rapat sidang terbuka selesai, dan kami mohon pada Dr. Sariano Ferni, terdidik Master Kesehatan, untuk menyampaikan pesan-pesannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga disertasi ini dapat disertakan. Disertasi dapat disertakan berkat dorongan, bimbingan, arahan, saran dan perbaikan dari banyak pihak. Karena dengan segala kerendahan hati, saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang terhormat Profesor Sucipto Dr. Magister saya PhD sebagai promotor yang dengan penuh ketekunan, pengertian dan kesabaran telah memberikan arahan dan bimbingan, wawasan dan pemikiran yang sangat berharga, juga dukungan moral dan semangat mulai awal sampai terselesaikannya disertasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang jauh lebih baik. Amin. Dr. Enaren Wiasuti, Dr. Didi Magister Kesehatan, spesialis radiologi Kedokteran Yusuf Sultan sebagai kopromotor yang dengan kesabaran dan ketekunan juga kesediaan meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau untuk berdiskusi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penelitian kepada beliau. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga. Dr. Iteswati, Dr. Didi Magister Kesehatan sebagai kopromotor yang dengan penuh kesabaran berkenan memberikan dorongan, dukungan dan bimbingan sehingga disertasi untuk saya. Terima kasih banyak. Dengan selesai disertasi ini, maka saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Keuangan dan Dirjen Dikti yang telah memberikan bantuan beasiswa unggulan dosen Indonesia dalam negeri atau BUDIDN dalam menyelesaikan program dokter di Universitas Airlangga pada program studi ilmu kedokteran jenjang dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada Rektor Universitas Airlangga Profesor Dr. Muhammad Nasir SMT TMA selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi saya untuk menjalani pendidikan program doktor ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Dr. Sutoyo, Doktor Spesialis Urologi Konsultan, beserta jajaran pimpinan lainnya juga kepada seluruh stafnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan ini. Profesor Dr. Yunus Rosso, Dr. Magister Sains, spesialis penyakit dalam KRC Nasib selaku Ketua Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan asuhan akademik kepada saya selama masa pendidikan saya. Laksamana Muda TNI AL Purnawiran, Dr. Insinyur Sudirman SIPMAT, Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya, Dr. Dian Melawartanti, Dr. Didi Master Sains, selalu Wakil Rektor 1 Universitas Hang Tuah Surabaya, dan Laksamana Pertama Purnawirawan Bambang Sucahyo, Dr. Didi Spesialis Orto, selaku WR2 Universitas Hang Tuah Surabaya. Laksamana Pertama Purnawirawan Hadi Susilo, Dr. Spesialis Mata, selaku mantan Wakil Rektor 2 Universitas Hang Tuah. Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Sudiantoro Hadi, Insinyur Magister Sains Pertahanan, selaku Wakil Rektor 3, beserta staf yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan fasilitas pada saya untuk mengikuti program dokter Universitas Airlangga dan program studi ilmu kedokteran jenjang dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Laksamana Pertama Purnawirawan Universitas Agustia Dr. Didi Magister Hukum Kesehatan selaku Dekan Fakultas Kedokteran di Universitas Hang Tuah, Dr. Kristanti Parisini, Dr. Didi Magister Kesehatan selaku Wakil Dekan 1
Dr. Widasuti Spesialis Perio selaku mantan Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah,